sistem. Ya, PostgreSQL itu lebih full, ya, mengikuti standar SQL yang ditetapkan oleh komunitas internasional ya, ketimbang MySQL. Ya, PostgreSQL itu seperti yang pernah kita bahas, dia seperti Oracle. Tetapi PostgreSQL open source dan sampai sekarang masih free, ya, gratis. Kalau Oracle kan tidak, database yang besar, yang untuk enterprise tapi masih berbayar. Ya. Kalau Postgre sampai sekarang masih bersifat free, menggunakannya ya free ya. Tapi kalau sudah kita merancang database ya, kita merancang atau menghubungkannya ke aplikasi lain, nanti kan lain lagi. Oke, nah ada beberapa cara untuk memudahkan kita mempelajari atau mengingat-ingat masalah SQL. Nah, ini seperti yang Anda bisa download di materi Anda di perkuliahan ya. Ya, yang pertama, segala perintah select yang disebut dengan querying data. Perintah select. Kalau Anda perhatikan di presentasi ini ya. Ini perintah select yang paling dasar. Select C1, C2 from T. C1 dan C2 ini adalah apa ini? C1 dan C2 apa itu? C1 dan C2 adalah apa itu? Fieldnya, Pak. Ya, data apanya? Kalau database itu kan kita bicara ada table, ada record, ada field. C1, C2 itu apanya? C1, C2 apa itu? Halo? Ya, ini gimana nih? Apa itu? C1, C2 apa? Ya, ini beneran nggak tahunya tahu. Masih pagi nih. Kolom, Pak. Ya, Pak, ini saya bisa tulis ini. Ya. Kalau di dalam sebuah sistem database itu paling tinggi itu database. Ya, di dalam database terdiri dari beberapa tables. Di dalam tables terdiri atau di dalamnya ada apa? Ada banyak records. Di dalam records ini ada field. Kalau struktur ini aja Anda belum mantap, bisa lanjut ini database ini. Begini. Iya, kan ada database, ada table, ada record, ada field. Ini querying data berarti kita mau mengambil data. Nah, data itu kalau di database, data itu hierarki paling tingginya data itu database. Di dalam database ada sekumpulan tables. Di dalam tables ada banyak record. Record itu terdiri dari beberapa field.
S, fields. Nah, ini kalau tadi saya tanyakan, kalau ini C1, C2, select C1, C2. Nah, ini kan select ini kan milih datanya, memilih ya, select. Data yang mana? Database-nya, table-nya, report-nya, atau field-nya? Record, Pak. Yang lain? Ada yang bilang yang lain? Tadi record. Ya, apa, Arif? Fields-nya, Pak. Field. Ada yang lain? Luai apa luai? Fields, Pak. Field. Wah, jadi ikut field ini. Apalagi nih? Well, yang mau satu orang lagi coba. Baru 3 orang. Udah, nggak ada lagi. Iya, Anda nggak boleh ini ya tentang struktur. Ini kan materi kuliah di database dasar. Oke lah, ini sebutan lain ya. Nah, fields kadang-kadang disebut juga columns. Kolom. Inggris kolom gimana? Kalau record ini sering disebut juga dengan apa? Rows. Disebut juga dengan row. Kalau table ada nggak sebutan lain? Itu istilah lain ya yang sering digunakan di ini di database. Kalau apa? Kalau table apa istilah lainnya? Relasi, Pak. Relation. 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 Boleh. Relations. Ya. Ya, ada sih yang disebutnya relasi. Ada lagi apa lagi? Ada satu lagi. Apa? Istilah table yang lain. Saya panjangin. Ya, relations. Nah, record ini field. Ini kalau sejak awal tadi saya sebut kolom, nah ini Anda sudah tahu ya, C ini apa? Kolom, kolom pertama, kolom kedua. Ya. Tapi intinya ini Anda masih belum memahami dengan baik struktur dari database. Sehingga kalau kita mau meng-querying, querying itu kan mengambil ya. Querying yang mengambil data di database. Kalau nggak tahu yang mana database, yang mana yang table, yang mana yang record, mana yang fields, wah itu berbahaya itu. Di C1, C2, wah ini apa yang saya pilih ya? From T ya, kalau from T udah jelas T-nya apa? Table. Oh ini ada ya ini. Querying ini, querying data in columns. C1, C2 ada. C1, C2 itu kolomnya, tapi istilah di dalam database itu namanya fields. Di dalam struktur data komputer ya, data komputer itu ada file, ada record, ada fields, file.
Jadi database ini sejumlah file. File sama fields itu beda. File itu F-I-L-E, ya file. Di dalam file itulah ada banyak field, tapi nanti kalau ada beberapa field, kalau itu gambarnya dibuat dalam bentuk table, itulah yang namanya records, baris. Ya, nah kalau kita melihat table ada baris, ada kolom. Baris itulah record, field itulah kolom. Table itu ya tabel. Tapi di dalam database tabelnya banyak, makanya tables atau relation, atau ada lagi menyebutnya selain table, ya ada lagi yang menyebutnya, ada yang ketemu nggak apa istilah table yang lain? Tuple ya, tuple. Kalau nanti kita bicara di matematik ya, namanya tuple, relation, tuple, records, database. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke komputer, database itu berada di dalam kalau kita bicara database yang ini ya, enterprise database. Kalau database-nya database server, maka database itu berada di dalam server. Nah, gitu. Masa begini aja nggak ini ya? Apa ini saya pindahin ya? Nah, diulang lagi di sini ya. Apa ini? Struktur database. Ini pertemuan kita pertama tahu. Anda di perkuliahan ya, waktu ada kuliah database tuh, database itu begini, server. Server itu kalau kita mau pakai gambar, katakanlah ini server. Nah, ini server komputer gitu ya, server mesin ya, mesin. Atau server kalau kita kaitkan ke network, server itu dia host, diakses dengan IP address tertentu. Nah, di dalam server bisa ada hard disk. Dalam server bisa ada hard disk. Nah, ini hard disk itu biasanya begini. Nah, kalau saya tulis ini, nah, ini server. Ini database. Jadi database itu diwakili seperti simbol hard disk ya. Ini kan sebenarnya hard disk ya. Drum ya. Kalau gambar sehari-hari ini gambar drum, itulah database. Tapi kalau kita bicara hardware, ini hard disk. Artinya apa? Database terletak di dalam hard disk. Kenapa database terletak di dalam hard disk? Karena database sifat penyimpanannya harus per apa? Pertama, Pak. Kok pertama? Wah, ini bener ini Anda ini. Banyak kan online ya. Kok pertama? Database itu penyimpanannya itu syarat pertama ya. Database itu harus penyimpanannya harus bersifat Waduh. Makanya dia di hard disk. Karena dia harus masa nggak ada yang tahu nih berapa orang lagi? 20 orang. Database itu harus permanen. Database itu menyimpan data dia harus permanen. Syarat database pertama permanen, yang kedua terorganisir. Organisir itu supaya mudah dan cepat diakses. Database itu kan gitu ya, database itu adalah sebuah penyimpanan permanen yang diorganisir sedemikian rupa supaya mudah dan cepat diakses.
Nah, permanennya itu apa? Di hadis. Kenapa di hadis? Karena penyimpanan yang permanen itu ya hadis. Storage. Kita storage di hadis. Walaupun sekarang udah ada SSD juga permanen ya. Flash disk juga permanen. Tapi karena istilah awalnya itu hadis ya, HDD, kita tetap menyebutnya hadis. Hadis itu permanen. Karena ada penyimpanan yang tidak permanen. Yaitu apa? Penyimpanan yang tidak permanen apa? Flash disk, Pak. Flash disk nggak permanen. Ya, ini ada terminologi. RAM, Pak. Nah, RAM. Iya. Flash disk itu permanen ya. Siapa tadi yang bilang nggak permanen? Ya, nggak lihat saya tadi. Lu ayah? Saya yang bilang RAM, Pak. Oh, apa yang bilang RAM? RAM itu tidak permanen. Lawannya hadis permanen. Hadis itu sama dengan ya istilahnya storage ya. Hadis, flash disk, SSD sekarang ya. Disket, zaman dulu ada disket. Itu storage, itu permanen semua. Cuma sifat permanennya beda ya. Hadis itu sifatnya dia lebih cepat. Sekarang enggak ya, yang lebih cepat lagi SSD ya. SSD itu sampai 10 kali lebih cepat ya dari hadis. Kalau flash disk juga permanen, tetapi dia kurang stabil ya flash disk. Nah, secara teknologi flash disk itu tidak, tujuannya bukan untuk menggantikan hadis, karena dia hanya dipakai sekali-sekali. Pas disimpan, dilepas lagi, disimpan, disimpan. Kalau flash disk Anda hidupkan terus-menerus, 1 minggu udah jebol. Nah, karena teknologinya memang begitu. Tapi kalau hadis, setahun itu hadis kita hidup terus itu. Orang bahkan berpuluh tahun hadisnya hidup terus. Tapi hadis yang tertentu lah ya. Kalau hadis di komputer Anda mungkin ya ada batasnya juga ya. Tapi hadis itu lebih tahan. Kalau SSD, nah itu lebih cepat dari hadis. Karena dia nggak elektronik ya. Dia seperti flash disk. Tapi dia lebih tahan dari flash disk dan lebih cepat. Itu semua permanen, menyimpan. Arti permanen apa? Kalau listrik mati, apa yang kita simpan di dalamnya tidak hilang, kan gitu. Oke, kan ini server, ini database. Kemudian di dalam database itulah ada table, ada table gini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, gitu. Ada table di dalamnya. Ini dia. Ini ada table. Ini namanya table. Inilah table namanya. Di dalam table itulah ada apa ini? Apa itu C1? Apa tuh C1? C1, C2, C3 apa tadi? Halo. Kolom. Ya, kolom. Itulah kolom. Lah record itu nilai. Nah, nilai record itu kalau kita mau, saya bikin dulu. Table. Ini kolom. Kita aja ya bersama. Jadi dari tengah. Nanti kalau saya ambil satu saja. Data ya. Boleh yang mana aja ya. Garis. Record. Ini record pertama. Kalau contohnya di sini, recordnya ada 4. Ya maksudnya baris. Ini C1, ini kolom. Tapi ini kalau ada namanya field kalau di dalam. Nah, seperti ini struktur database. Jadi kalau ada perintah ini perintah query, insert. Kalau ada perintah query select C1, C2, maksudnya C1 data yang ada di sini. C1, C2 ini disingkat tadi T ya. T berarti from
from-nya itu adalah from T. Kenapa dipilih C1, C2? Karena ada C3. Mungkin C3 nggak ingin ditampilkan. Kenapa harus ada T? Nah, ini mungkin saya sebutlah ini T1. Kenapa harus ada T? Mungkin ada T1. Nanti bisa jadi nanti di sini nanti ada T. Bisa jadi nanti di sini ada T. Sininya ya. Delete row. Dua baris saja ya. Delete row. Kan T1 ya. Yang ini T1. Bisa jadi nanti ini adalah T. Jadi T2. Jadi dalam sebuah database itu tabelnya bisa banyak ya. Makanya kita sebut T-nya T yang mana? T1 atau T2. Ini jadi diulang begitu. Ini bahaya nih kalau Anda nggak tahu. Sehingga perintah-perintah ini percuma nanti. Ini ada C1, C2. Ini ya, ini ada bintang. Bintang ini berarti apa maksudnya? Yang ini kan ada bintang. Nah, ini kan select bintang from T. Maksudnya bintang apa? Kalau di sini. Kalau di sini jadi bintang apa? Memilih semua kolom, Pak. Nah, semua kolom ditampilkan nanti. Kalau gitu saya langsung ke ini lah. Langsung ke Postgre ya. Tadi saya udah buka Postgre. Postgre saya. Postgre yang di laptop saya ya. Di laptop saya ini saya buat namanya Herianto. Isi tabelnya. Oh nggak ada ya. Ini skema ya. Oh iya, ini kan kita di Postgre ya. Kalau di Postgre tadi sebelum database, setelah server ada skema ya. Kalau di Postgre kan gitu, server, di dalam server, oh ya di dalam server database, dan database ada skema. Saya tadi mau ke table apa ya? Table apa sih? Prosedur public. Saya refresh. Table. Oh, tadi ada ya. Oke ya. Ini aja. Saya punya table di laptop saya ini, ada table. Nah, ini table Anda aja lah. Table mahasiswa ya. Kalau yang rental kemarin itu kan udah tugas Anda ya. Nanti ada pelajarin nanti UAS kita pakai tabel itu. Wah, kalau Anda nggak tahu struktur database bisa coba ujian nanti. Nah, ini kan dari sini ya. Boleh dari sini. Coba-coba perintah SQL ya, bisa dari sini. Nah, ini dari sini ya. Ini kan sini semuanya. Bisa dari sini. PSQL. Bisa dari sini. Kalau ini dia, nah, ini pakai komen ya, kayak di apa? Kayak di MySQL juga ada kan? Ini kan 127, ini localhost ya. 127.0.0.1.
mau titik. Ini database, nama database-nya tadi misalkan DVD rental. DVD rental, ya, username-nya Postgre, ya. Password-nya tadi password saya. Nah ini udah, ini bisa kita nyoba-nyoba sih. Kayak di ini, tapi lebih mudahnya kita kena lagi coba TSQL di sini. Nah ini kalau select mahasiswa, nah seperti ini. Ini kalau saya banyak banget ya. Ini ya kalau saya jalankan, ini kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan apa? Yang kelihatan apa? Datanya. Postgre ya? Iya, Pak. Di bawah. Yang kelihatan PowerPoint atau Postgre? Postgre-nya Pak. Oh, Postgre ya, berarti benar ya. Saya takut salah men-share-nya. Oke, nah iya ini. Ini datanya ini ada berapa ini? Udah 2000. Nah, ini berarti semua, tapi kalau saya buat saya cuma mau lihat. Nah, ini saya enter aja ya. Kita boleh gini ya. Saya cuma mau lihat NIM dengan nama. NIM dengan nama. Nah, ini aja. Ini kan tadi C1, C2 from. Nah, ini tabelnya mahasiswa. Akademik ini nama nama skemanya ya. Nah, ini. Nah, ini yang kelihatan cuma NIM dengan nama gitu. Itulah yang di sini. Sini tadi ya. Ini ya. Ini bisa pakai bintang. Tapi bisa kita pilih aja. Karena banyak banget gitu ya kolomnya ya. Nah, bisa kalau ini karena datanya banyak, bisa pakai where lagi. Tapi kalau where, kalau tadi ini C1, C2, ini kan field-nya yang dipilih. Ini kan datanya ada 2000. Nah, saya bisa pakai where, record-nya. Where ini untuk memfilter record. Where. Misalkan where name sama dengan, tanda petik ya, 2000-nya 2018 ya. 2018 23 0001. Nah, tidak tahu siapa itu. Nah, ini saya jalankan. Nah, where hanya satu, si Abdul Khalid. Ya, Abdul Khalid ya. Ini berarti where ini memilih dari 22.000 tadi. Recordnya kan 22.000 tadi. Sekarang tinggal satu. Row. Seharusnya. Row itu sama record tadi ya. Satu. Itulah yang di itulah yang di sini ada where ya. Storing data and filter row with a condition. Nah, kalau datanya ada beberapa, kita hanya mau ngambil satu gitu. Tapi datanya ada beberapa. Nah, kita mau ngambilnya satu aja, pakai distinct. Pakai distinct ya. Distinct ya. Misalkan saya where nama. Siapa nama orang yang banyak ya? Nama pasaran siapa? Ada nggak nama pasaran kita? Nama orang yang paling banyak apa sih? Hasan ya? Ini nggak Hasan. Hasanah, Hasan, tapi nggak ada yang sama ya? Apa yang namanya ada yang sama gitu? Hasan. Agus nama pasaran juga. Nah, nggak yang sama. Agustina ini kan banyak ya. Agustina ya, ini saya buat Agustina ya. Agustina ini kan ternyata banyak. Oh ya, ada di Unsada Agustina itu ada 2, 3, ada 5 Agustina di Unsada. Nah, saya pingin satu, gimana? Tampil satu aja. Apa di sini perintahnya? Supaya nggak usah ini satu aja gitu. Apa? Dikasih apa sini? Dikasih distinct. Ini kan kalau saya gini kan ini nama saja. Ini kan ada 5. Tapi kalau di sini dikasih
Mau nggak dis aja ya? Distinct ya? Nah, mau dia distinct. Nah, warnanya langsung. Tampil satu aja. Jadi distinct itu kan satu ya. Supaya yang tampil hanya satu aja distinct. Oke. Distinct. Mengurut gimana? Mensortir di SQL pakai perintah apa? Mensortir di SQL pakai perintah? Halo? Mensortir. Distingnya saya langkah. Ini saya nim sama nama. Ini saya buat nim. Saya mau buat yang angkatan 2018. Di sini apa saya buat? 2018. Di sini apa tandanya? Bintang atau persen? Halo, di sini bintang atau persen? Kalau pakai Persen, like, Pak. persen. Ini seluruh angkatan 2018. Nah, lihat kalau pakai ini ada 1722. Angkatan 2018 banyak ya. Saya pingin yang hanya jurusan teknologi informasi. Di sini saya kasih apa? Kasih 23. Kasih 23. Nah, inilah ini. Ini kan ini angkatan Anda kan? Ini Anda angkatan berapa sih? Oh ya, banyak 2018 kan ya ini. Inilah nih namanya ada si Anggi, siapa ini? Oh, ada berapa banyak. Saya mau diurut. Kalau ini urutannya kan berdasarkan NIM ya. Berdasarkan NIM enggak? Enggak juga ya. Bukan NIM yang pertama yang ini. Saya pingin yang pertama ini NIM-nya yang 1, 2, 3, 4 gitu. Ini saya kasih apa di sini? Ayo cepat. Saya kasih apa? Supaya terurut dia. NIM dari NIM 1 sampai berapa itu. Ini saya kasih apa? Wah, ini ini jadi SQL Anda. Sini kasih perintah supaya terurut. Perintah or. Halo. Perintah or apa? Ayo. Ini Anda masih ada nggak ini? Ini saya absen lagi nanti. Apa perintahnya? Supaya terurut. Ya, sekali lagi ini NIM-nya kan tidak terurut. Tidak dari 1 sampai 2 ini kan. Ini kan 2018, 23. Or. Waduh, order by berdasarkan NIM. Gitu. Nah, ini lihat nih dari 1 si Abdul Kholik, 2 si Leo Bagas, 3 si Krisna Aji, 4 si Ihsan Guntara. Ada 11. Enggak 11. Ada yang paling rendah di sini yang kuliah 11 ya. 10 ya si Tommy ya. Tommy 10. Ya, ini Tommy 11. 11 Reza. Reza Herdi. Nah, pakai order by. Kalau saya mau ordernya bukan dari kecil ke besar, tapi dari yang paling tinggi. Di sini saya kasih apa? Di sini saya kasih apa? ASC. Kalau ASC itu apa? Dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil, descending. Nah, ini yang terbesar. Jadi Anda dulu ada 225. Ini pindahan ya. Kalau ini 23 habis itu 9 itu pindahan. Si Damaris. Damaris pindah dari mana ya? Pindah dari jurusan itu ke jurusan itu. Ya, itu order ya. Kita bisa juga hanya perlihatkan 10 aja itu pakai limit ya. Bisa group by. Group by. Nanti ini itu yang kemarin di Anda ya, yang ditanyakan berapa jumlah DVD yang paling banyak terjual. Nah, itu dihitung pakai group by, nanti ada count-nya. Bisa group by itu bisa ada filternya pakai Happing. Happing ini seperti where. Tapi kalau Happing digunakan where untuk di group by. Setelah di group, setiap grupnya itu difilter recordnya pakai Happing. Nah, itu satu table. Nah, kalau banyak table gimana? Itulah pakai join. Itulah yang kita bahas sebelum dan setelah UTS ya.
Dengan Postgre juga latihannya langsung join. Inilah ini ada join, ada inner join. Ada inner join. Join ini termasuk materi utama kita ya untuk diujiankan nanti ya. Inner join, ada left join, ada right join, ada full outer join, cross join. Bisa juga nggak kita tulis apa-apa, itu namanya dia nanti cross join. Ini ya, select, kita sebut ininya nanti from satu itu namanya. Dia akan jadi cross join atau inner join on. Ya, kemudian kita bisa menggabung table pakai union. Union, ya, select ini table dengan syarat ini struktur tabelnya harus sama. Jadi kalau Anda punya dua table, yang satu tabel mahasiswa berprestasi, yang kedua table mahasiswa yang aktif, maka Anda bisa gabungkan pakai union. Bisa intersect, persamaan. Siapa yang dia mahasiswa berprestasi sekaligus mahasiswa yang aktif dalam organisasi, itu intersect ya. Bisa pakai except, kecuali mahasiswa yang berprestasi tapi nggak aktif di organisasi, kita pakai except. Except ya. Nah, atau bisa juga pakai not like. Kalau not like itu ya seperti like yang tadi kita pakai. Atau not in. Bisa juga mahasiswa yang dia mahasiswa yang berprestasi tapi dia tidak tinggal di Jakarta. Nah, itu pakai not in, nanti tinggalnya di mana. Bisa juga pakai between ya, between. Between itu dari yang IP-nya dari 2,5 sampai 3,5 ya. Between 2,5 and 3,5. Nah, bisa juga pakai is not null. Ingat ya, data null itu adalah salah satu fenomena di dalam database ya, fenomenal. Nah, data null itu adalah kalau kita punya 5 report, kadang-kadang ada salah satu field yang kita nggak isikan datanya. Nah, itu datanya jadi null, sementara data lain ada. Jadi saya bisa cek siapa mahasiswa yang nggak punya nomor HP. Nah, di sini ya. Ini kan angkatan 2013 tadi ya, ada berapa? Jumlahnya ada 226. Siapa yang nggak punya nomor HP? Saya bisa pakai N HP is null. Nah, kalau is null berarti HP-nya nggak ada. Dia nggak masukkan HP. Nah, ada nggak ini? Oh, nggak ada. 2008. Rajin-rajin ya, HP-nya dimasukkan ya. Nah, kalau nggak masuk, Anda nggak dapat kuota. Ya, Anda dapat kuota nggak? Halo? Kuota dapat nggak berapa bulan ini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada yang dapat, ada yang enggak, Pak. Ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi itu HP-nya ada semua tuh. Kan saya ini kan HP ya, nah HP, nah ini HP ya. Coba HP-nya is not null. Maksudnya semuanya punya nomor HP. Kalau is not null berarti ada isi di kolom HP-nya. Nah, ini saya tambah ya, koma HP. Oh ya, ada semua ya. Saya dapat tapi jarang saya pakai. Kemudian kalau kita nggak pernah dapat, kemudian kita nggak pakai sampai 1 giga, bulan depannya kita nggak dikasih lagi. Kalau kita nggak pakai. Ini nomor HP-nya ada semua. Apa contohnya yang Anda nggak ada ya? Latar belakang, nilai kesehatan. Ada ini ya, kita itu ada HP orang tua ya, HP 1, HP 2. HP 2 itu HP waktu Anda pertama daftar, sudah pada berganti ya. Ya, jadi itu tadi 0 tadi ya. Oke. Nah, ya begitu, itulah query-nya. Ini keahlian Anda yang pertama di dalam menggunakan database. Ini dasar ya. Kalau Anda ini oke lah, Anda berarti dasar-dasar database Anda
sudah paham. Dengan ini tadi nih, waduh ini parah banget ini anak nggak paham struktur begini. Yang mana kolom, yang mana rows, yang mana table, yang mana database, server nanti. Kenapa harus tahu server? Karena waktu Anda buat program nanti, Anda harus koneksikan dulu ke server kan. Kalau Anda belajar MySQL kan begitu ya. MySQL connect, nah, kan ke server dulu dikonekkan. Setelah mengkonekkan ke server, baru milih database. Nah, setelah milih database, baru pakai query. Nah, query itu dimulai dari ini, dari table. Query. Nah, ini makanya query ini dari table kan. Di query ini sudah nggak ada database, sudah langsung table. Atau kadang ada skema, kalau kayak di Postgre itu dipanggil dulu skemanya, karena sebuah table itu kan bisa jadi berada di dalam skema apa ya. Setelah database itu kan kalau di dalam apa, kalau nah ini ya, kalau di dalam Postgre, kalau di dalam Postgre, nah ini setelah database kan database ya, ini khusus ya, Postgre dengan database yang besar-besar lah. Nah, di sini ada lagi nih skema. Tidak semuanya, tapi untuk yang saat ini kita pelajari itu ada skema dia. Nah, setelah database skema. Ini udah materi kita minggu lalu ya. Oke, itu pouring ya. Nanti Anda baca lagi lah ini. Nah, kemudian table. Nah, kalau berkaitan dengan table, itu bisa kita apakan aja. Yang pertama kita bisa membuat table. Kalau ini kan hanya melihat ya, query, mengambil data yang sudah ada. Kalau ini kita pertama kali table itu kita apakan? Kita bisa create, kita buat ya, create table T. Nah, ini nama kolom-kolomnya, ada ID, ada name, ada price, harga ya. ID itu tipenya serial, name tipenya varchar, price tipenya numerik. Kalau kita mau ini jadi primary key, kita tulis primary key. Kalau name varchar dan nilainya nggak boleh nol, nah gitu ya. Kayak Anda kalau ngisi di form ya, di Google Form itu kan ada yang nggak boleh nol ya. Nah di database pun ada begitu, nilainya nggak boleh nol, nggak boleh kosong. Kita kasih not nol di depan, sehingga kalau kosong nanti error dia, karena nggak boleh. Kalau Anda pakai Google Form, kalau nol itu kan nggak bisa disimpan ya. Ya nggak bisa disimpan, ada perintah ini datanya nggak boleh kosong. Price ini harga ya, harga ini numerik, ini bisa, ini desimalnya ya, kalau price ini berarti 10,2 ya, misalkan 1.000.020, nah, bisa jadi ada berkoma. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau kita mau hapus pakai drop table. Kalau kita mau ngubah, misalkan kita salah nama ya, name ini mau kita kasih namanya name konsumen ya, konsumen name. Nah, ini pakai alter aja. Alter table T add. Ini kalau nambah ya, kalau nambah. Kalau mengubah rename, mengubah nama ya, namanya mau kita ubah tadi ya. Kalau kita bisa nambah, pas pertama kita create, ternyata file-nya mau kita tambah pakai add, mau kita hapus pakai drop, mau kita ubah pakai rename. Itu ya, itu manage table. Kemudian table itu karena dia berelasi, maka kita bisa buat table ini relasinya kemana. Nah, udah kemarin kita ya relasi ya dari tabel aktor ke tabel film aktor ya. Nah, itu relasi itu gimana? Relasi itu ini seperti ini ya. Contohnya di kolom kedua foreign key. Ini kalau foreign key C2 berarti tabel T1 itu berelasi dengan tabel T2 berdasarkan C2. Seperti yang di gambar kita kemarin kan, ada tabel aktor, ada tabel aktor film, berelasi berdasarkan aktor ID. Nah, kita tulis foreign key, foreign key-nya itu adalah aktor ID, referennya to aktor. Nah, ini tabel ininya, tabel film ID-nya, nah, film aktornya. Begitu. Itu kalau kita mau meng-create ya, meng-create itu maksudnya tabelnya belum ada, saat awal belum ada. Namanya DDL ya, perintah. Ini DDL semua ya, ada create, drop, alter, itu DDL itu menyiapkan tempat penyimpanan.
kemudian barulah kita bisa tambah dengan insert. Awal-awal kuliah Anda ya, insert into values, insert into insert. Insert kalau nambah, semula datanya nggak ada menjadi ada. Kalau update mengubah data. Nah ini, kalau rename tadi mengubah nama kolom. Kalau update mengubah record, ya, mengubah data di record, bukan nama kolomnya, tapi nilai datanya yang mau diupdate. Misalkan mengupdate nomor HP, update nomor HP. Delete from, nah, ini bisa juga dihapus record. Tapi jangan kasih perintah delete from mahasiswa. Wah, itu kalau semuanya terhapus. Biasanya di delete itu ada where-nya. Nah, yang mau dihapus itu yang mana? Gitu. Kan hapus nggak semua. Itu tentang table. Oke, yang kedua nanti ada views. Nah, di database modern itu selalu ada views. View. Apa itu view? View itu adalah sekumpulan table, ya, sekumpulan nilai yang diambil dari table-table yang ada. Dikumpulkan dalam view. Jadi biasanya beberapa table, kolom-kolomnya yang penting dikumpulkan dalam sebuah view, sehingga kalau kita mau menggunakan kolom-kolom yang berada di table-table yang terpisah itu, kita siapkan dalam sebuah view. Sehingga kapanpun kita mau gunakan, kita cukup panggil view-nya saja. Nggak perlu table-nya yang kita panggil. Nah, itulah view. View ini sangat handal karena dia kalau kita akses jadi lebih cepat. Karena dia kan tersimpan semacam di memori gitu ya, sudah terindeks juga di dalam sistem database ya. Nah, ini view ya. Jadi ini table asli. View itu bukan table asli, tapi table apa namanya? Table virtual lah. Ya, view itu sebenarnya secara bentuk dia berbentuk table, tapi dia tidak secara fisik tidak tersimpan. Di PC dia nggak seperti ini. Jadi kalau ini ada table 1 ada warnanya biru, merah, orange, hijau. Table 2 warnanya ada apa ini? Ada warna biru langit ya, warna dominar, coklat muda dengan coklat abu-abu ya, coklat. Nah, ini kita bisa gabungkan ini kolom-kolomnya. Berasal dari table yang berbeda namanya view. Nah, create view. Jadi kapanpun kita butuh, kita nggak perlu panggil table-table yang terpisah itu. Jadi makanya kunci dasarnya Anda memahami join ya, menjoin beberapa table yang terpisah itu. Ya, ini lebih jauh perbedaan view sama table ya. Ya, view itu a database object that allows generating a logical subset of data from one or more table. Jadi dia memang dari beberapa table. Sedangkan table itu stores the data of the database. Jadi dia tersimpan di fisik secara database. Kalau view tidak, dia hanya secara logik. Dia virtual. Nah, view itu virtual. Sedangkan table itu table yang asli, actual table. Nah, view itu tergantung table, sedangkan table nggak tergantung ke mana-mana ya. Jadi view ini diambil dari table, datanya diambil dari table. Kalau di data table ini nggak ada, di view nggak ada. Kalau di table ini datanya dihapus, di view pun jadi terhapus karena dia kan ngambil ke table. Nah, makanya waktu kalau Anda lihat di database di Postgre itu ada view. Ada view ya, mana kemarin yang DVD rental ya. Nah, ini kan DVD rental kan. Ini kan table. Nah, ini ada view. Nah, ini view. Inilah view ya. Jadi nggak hanya ada tables, tetapi juga ada views. Ada view ya. View itu memang sangat membantu kita di dalam menyatukan beberapa table yang sering kita akses. Oke. Itu ya perintahnya secara umum adalah create view ya, view. S ya, create view S, create view S. Create view S yang kita mau ambil itu apa nanti? Nah, ini nama tabelnya ya. Oke. Kemudian indeks. Nah, indeks itu apa? Nah, selain view ada indeks. Kembali ke sini ya. Ini kalau Anda ke database lagi, di database Anda, di table Anda misalnya di aktor ya. Ini ada indeks ini.
indeksnya. Aktor ada indeks. Di setiap table ini ada indeksnya. Ini ada indeksnya yang bisa kita isi ya. Apa itu indeks? Indeks adalah bantuan untuk mempercepat kita mencari record tertentu atau memfilter beberapa record dari sebuah table. Mana dia? Indeks. Ini indeks digunakan untuk mempercepat proses searching, filtering dan tuh. Jadi kalau ini table, ada table friends, kita buat indeks. Kita sering mencari di table friend ini berdasarkan name, berdasarkan nama. Nah, supaya proses searching atau proses pencarian itu bisa lebih cepat, maka sebaiknya yang name ini kita indeks. Karena kalau di indeks, prosesnya jadi lebih cepat. Kenapa? Karena indeks secara logik akan mengurutkan nama. Kalau di sini kan nama nggak terurut ini. Nggak terurut ya. Di table kita kan, kayak Anda tadi kan. Tapi dengan indeks nanti nama itu jadi terurut dari A, B, C, D sampai Z. Namanya diurut. Nah, Anda tahu sesuatu yang terurut akan lebih mudah mencarinya. Ya, sesuatu yang terurut akan lebih mudah mencari. Coba itu buku Anda urut coba. Anda urut itu berarti kan Anda susun. Coba buku Anda susun. Anda cari. Saya mau cari buku Visual Basic. Anda bayangkan Anda punya buku tapi nggak terurut, berantakan. Mana yang lebih cepat menemukannya? Yang terurut atau yang tidak terurut? Mana yang lebih cepat? Wahyu, mana yang lebih cepat? Ya. Yang terurut Pak lebih cepat Pak. Iya, terurut. Jadi guna indeks itu adalah membuat urutan table berdasarkan kolom tertentu, tapi di PC-nya dia tidak berubah, di table-nya nggak berubah. Tapi dia ada tempat objek tertentu gitu, tempat menyimpan urutannya. Nah, urutan ini kalau kita mencari berdasarkan name, nanti ini dipakai sehingga lebih cepat. Makanya salah satu cara mentuning table database supaya bekerja lebih cepat, itu table-table yang sering fill-nya digunakan untuk pencarian, untuk filter, dan untuk join yang misalkan join berdasarkan apa gitu, itu sebaiknya diindeks. Caranya dengan create index. Namanya apa? Ya, sekalian ini tadi mau diindeks berdasarkan nama ya, nama. Ini namanya, print kasih nama aja gitu ya. Ini kan nama terserah kita ya. Nah, ini create, nama indeksnya apa? On. Nah, di table itu mau diindeks berdasarkan field apa saja, bisa 2 ya. Kalau indeksnya bisa 2. Baru create an index on C1 of the table T. Sudah gitu ya. Indeks bisa unik, bisa juga ya. Jadi di indeks tapi nggak boleh ada yang sama. Itu unik. Di sisi lain indeks juga bisa kita hapus ya, drop kalau udah kita buat gitu. Itu tentang indeks ya. Makanya di setiap database itu penting sekali kita mengindeks table. Penting ya supaya lebih cepat bekerja. Kerjanya supaya mempercepat proses pencarian, memfilter, menjoin, jadi lebih cepat. Oke, oh ya ini ada di daftar, nah ini clue ya. Ini ada daftar kalau mau cari rata-rata APG ya. Menghitung jumlah berapa banyak kode. Sum menjumlahkan itu sum. Max mencari yang tertinggi, min mencari yang terendah. Gitu. Oke, kemudian terakhir ada trigger. Nah, ini trigger adalah hal yang baru mungkin kalau ada yang baru ini. Jadi di dalam database itu, ya, database itu kan pakai SQL diakses. SQL itu kan tidak prosedural. Ya, bahasa saya ya. SQL itu, perintah-perintah SQL itu kan tidak bersifat prosedural. Apa maksudnya prosedural? Ya. Jadi SQL itu bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena dia tidak bersifat prosedural. Kenapa disebut tidak bersifat prosedural? Ya, siapa yang tahu? Kenapa SQL itu tidak bersifat, disebut dia nggak bersifat prosedural? Kenapa? Karena ya kayak HTML juga, HTML itu tidak prosedural. Kenapa disebut tidak prosedural? Ayo, siapa yang bisa jawab? Reza. Itunya bunyi tapi
bunyi barang jatuh ya. Mic-nya goyang-goyang. Ya, jadi ciri khas prosedural itu ada perintah if-nya, ada perintah while, perintah for gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di HTML nggak ada perintah if, perintah while, perintah for. Di SQL juga nggak. SQL ada perintah if nggak? Nggak ada. Makanya disebut SQL itu tidak bersifat prosedural. Jadi kita kalau ngasih perintah ya kita kasih perintah aja, nggak, tidak bisa looping deh. Nggak bisa juga kita memilih if ini maka terjadi ini, if ini terjadi itu, nggak bisa di SQL. Nah, tetapi mengingat ternyata sifat prosedural itu perlu dan dibutuhkan, maka dibuatlah satu fitur di dalam database ini ya, database yang besar kayak Postgre ini namanya prosedur. Jadi jadi ada prosedur. Nah, ini contohnya prosedur itu dibuat dalam bentuk, ini contohnya ya function ya, function. Function dengan prosedur itu sama ya, sama-sama sekumpulan program. Bedanya kalau function itu ada return-nya, kalau prosedur itu nanti nggak ada return-nya. Tapi itu adalah sekumpulan perintah yang bisa diisi dengan perintah if, then, for, while gitu ya. Jadi kalau Anda ingin database Anda jadi bisa looping gitu ya, bisa looping, ada looping itu berarti perintah while. Maka Anda harus pakai itu store prosedur, namanya store prosedur. Nah, di ini di mana di Postgre, nah di Postgre itu ada ini store prosedur, ini ada prosedur di sini. Kebetulan nggak ada isinya. Yang ada isi di mana ya prosedur? Ya, jadi ada fitur untuk membuat prosedur. Fitur untuk membuat prosedur pada PostgreSQL. Jadi kita bisa buat prosedur. Nah, perintahnya, clue ini ya, nah, ini perintahnya. Ya, perintahnya. Oh, ini menggunakan prosedur yang udah ada ya. Store prosedur ya. Prosedurnya. Tapi perintah membuat prosedurnya contohnya ini tadi. Create function atau bisa juga create prosedur. Prosedur namanya tes prosedur. Apa gunanya nanti prosedur? Kapan dikerjakan? Prosedur itu dikerjakan saat terjadi kejadian tertentu. Kejadian tertentu itu adalah ketika terjadi perubahan data. Nah, perubahan data itu ada 3 di database. Siapa yang tahu? Perubahan data itu ada 3 di database. Insert, update, satu lagi. Insert, update, satu lagi. Delete, ya ada 3. Nah, jadi prosedur akan bekerja saat terjadi insert, atau mungkin saat terjadi update, atau mungkin terjadi saat terjadi delete. Nah, mengatur apakah akan terjadi saat update, saat insert, atau saat delete, itu namanya trigger. Itu namanya trigger. Jadi trigger akan menjalankan prosedur tertentu ketika perubahan terjadi di database sesuai dengan ininya, sesuai dengan apanya, sesuai dengan yang kita tentukan ya, apakah insert, update, atau delete. Oke, itulah materi-materi kita, itu sudah mulai kita masuk ke advance database ya. Ke database lanjut gitu, sudah kita lanjut itu kalau udah pakai store prosedur ya. Tapi tadi masalah struktur database ini kayaknya ulang-ulang terus ini. Ada baru bangun tadi. Tanya struktur database. Tahu beda database dengan ini. Oke, itu untuk hari ini. Berarti ini tadi saya rekap.